Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keberadaan. Ekspresi suram melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat pria tua berpakaian hijau itu berdiri. Cepat pergi. Ekspresi Xin Lan juga berubah saat dia buru-buru menoleh ke Xiao Yan dan memerintahkan. Kedua sesepuh yang telah memblokir jalan mundur Xiao Yan sepertinya telah mendengar kata-katanya. Douki perlahan melonjak dari tubuh mereka. Senyuman dingin terlihat di wajah mereka. Jika Anda benar-benar teman Xin Lan, harap tetap di klan Ye untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik. Mata pria tua yang berpakaian hijau itu menatap tajam ke arah Xiao Yan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tanpa ekspresi. Saat ini dia hanya peduli tentang situasi Little Fairy Doctor. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan apapun klan Ye. Ikuti aku. Tatapan Xiao Yan beralih ke Xin Lan saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Kedua sesepuh klan Ye yang memblokir pintu benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiao Yan ini menyebabkan Xin Lan sedikit terkejut. Dia melihat punggungnya dan tahu bahwa jika dia tidak mengikutinya sendiri, kemungkinan Xiao Yan tidak akan lagi peduli dengan janji yang dia berikan padanya. Perjuangan melintas di wajah Xin Lan ketika dia memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya, berbalik dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Penghinaan! Kemarahan segera melonjak ke wajah dua tetua klan Ye yang memblokir pintu keluar saat mereka melihat arogansi Xiao Yan. Mereka mengeluarkan teriakan dingin dan keduanya menyerang secara bersamaan. Tangan mereka mengandung kekuatan bergelombang saat mereka meraih bahu Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi serangan oleh dua bintang Douzong. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak bersinar. Sosok berwarna perak segera muncul. Dentang! Kedua tangan tajam seperti cakar elang penatua bergegas dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sosok berwarna perak. Suara metalik serta percikan dipancarkan saat kedua belah pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi kedua sesepuh berubah secara drastis. Sebelum mereka bisa mundur, bagaimanapun, sepasang lengan metalik berwarna perak menembus cahaya perak sambil menampakkan bayangan belakang. Mereka dengan kejam mendarat di peti masing-masing dari keduanya dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Gruk! Tinju logam berwarna perak tidak membawa douki yang agung. Namun, itu melepaskan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju mendarat di tubuh kedua sesepuh. Keduanya terbang kembali seperti layang-layang dengan senar putus. Akhirnya, mereka dipaksa keluar aula. Dua suap darah segar dimuntahkan segera setelah itu. Bagian dalam aula sekali lagi dalam keheningan total ketika semua orang melihat kedua sesepuh yang tiba-tiba dikirim terbang dari aula besar. Cukup banyak orang yang diam-diam menelan seteguk air liur. Banyak mata yang terkejut berhenti di cahaya perak di samping Xiao Yan. Setelah lenyapnya cahaya perak ini secara bertahap, sosok berwarna perak perlahan terungkap. Ini yang terakhir. Lain kali, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Punggung Xiao Yan menghadapi orang-orang dari klan Ye. Suaranya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Rintangan yang berulang secara bertahap menghabiskan kesabarannya. Ekspresi suram pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Matanya menatap tajam ke sosok manusia yang benar-benar masih berwarna perak di samping Xiao Yan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini,
boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah sangat diperkuat setelah menyerap pil lightning di Burning Flame Valley. Menurut tebakan Xiao Yan, itu harus bisa bertarung langsung melawan bintang 7 Douzong. Tetua pertama dari klan Ye ini hanyalah bintang Douzong 6. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan boneka setan bumi. Ini adalah boneka? Mata pria tua berpakaian hijau itu berhenti sejenak pada boneka iblis bumi. Akhirnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Matanya menyipit saat dia perlahan berbicara, menatap Xiao Yan dengan heran saat dia melakukannya. Xiao Yan tidak menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Dia bertanya, "Bolehkah saya membawa Xinlan sekarang?" Pria tua berpakaian hijau itu mengerutkan kening. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan. Pemuda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Douzong pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki boneka dengan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya latar belakangnya cukup mengesankan. Tidak heran Xinlan akan selalu percaya diri ketika berbicara tentang dia. Aku yang dulu adalah Ye Xiong, tetua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiao Yan? Kesuraman di wajah pria tua berpakaian hijau itu perlahan ditarik saat dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk mengguncang klan Ye saat ini. Karenanya, nadanya jelas jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Xiao Yan mengangguk tetapi tidak ingin tinggal lama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula. Xinlan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum menoleh ke Ye Xiong. Dia berkata, "Tetua pertama, saya akan kembali setelah kakak laki-laki Xiao Yan menyelesaikan masalahnya." Xinlan buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah membalasnya. Ye Xiong melebarkan mulutnya saat melihat situasi ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti mengatakan apapun dan membiarkan mereka berdua pergi. Elder pertama, elder keempat, yang telah dikalahkan oleh Xiao Yan dengan satu telapak tangan, naik ke kakinya saat ini dan menatap Ye Xiong. Ye Xiong melambaikan tangannya dan menghela nafas, "Lupakan, biarkan mereka pergi." Xiao Yan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung padanya kali ini. Bagaimana bisa? Dia mungkin sangat kuat, tetapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup untuk membiarkan klan Ye kita memasuki kursi tetua Menara Pil, tidak menaruh harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya tidak kita kenal sedikit. Penatua keempat itu ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kami tidak punya pilihan. Saat ini, cukup banyak faksi kuat yang mengincar klan Ye kita. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Ye Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Sekarang, mari kita berharap bahwa pemuda bernama Xiao Yan ini benar-benar mampu seperti yang dijelaskan Xinlan. Selain itu, kemungkinan masalah hari ini memberinya kesan buruk tentang klan Ye kita. Ini juga masalah yang membuatku pusing. Xiao Yan meraih lengan Xinlan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang keluar kota. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Anda harus menyadari masalah tentang dokter peri kecil, kan? Xiao Yan segera bertanya dengan suara yang dalam setelah mendarat di puncak gunung. Xinlan sedikit mengangguk. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawah merahnya saat dia dengan lembut berkata, "Saat itu, dokter peri kecil JJ, Zian, dan aku berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu, kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai daerah pilkada. Begitu kami tiba di wilayah Pil, faksi tidak bermoral yang disebut Gerbang Yuxian
mengarahkan pandangan mereka pada dokter peri kecil Jie karena kecantikannya. Dalam amarahnya, dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun, kepala gerbang Yuxian juga merupakan seorang elit Douzong. Meskipun dia akhirnya mati karena tangan dokter peri kecil Jie, dia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racun yang menyedihkan meletus. Akhirnya, dia ditemukan oleh seseorang. Badan racun sedih adalah representasi bencana di daerah pilkada karena telah terjadi sejumlah bencana yang diakibatkan oleh letusan badan racun sedih. Oleh karena itu, berita tentang badan racun sedih baru saja tersebar ketika banyak faksi menyerangnya. Lembah Sungai Es adalah yang paling aktif. Namun, niat mereka bukanlah untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan tubuh khusus ini karena lembah Sungai Es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa seorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh. Dengan demikian, mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan dalam tubuhnya. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar kata-kata Xinlan. Lembah Sungai Es ini memang bukan sesuatu yang bagus. Beberapa waktu sebelumnya, tempat yang disembunyikan dokter peri kecil ditemukan di lembah Sungai Es. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan ahli dari pihak lain dan menderita luka serius, kakak Xiao Yan. Xinlan tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantu. Mata Xinlan juga memerah ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakberdayanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ini bukan salahmu, kamu harus tahu di mana Little Fairy Doctor saat ini berada, kan?" "Ya, saya telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil Jie kepada saya. Namun, tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah Sungai Es. Saya bahkan tidak bisa masuk." Xinlan mengangguk dan berkata, "Di mana itu?" "Aliran dewa yang jatuh." "Ini memang tempat itu." Xiao Yan menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun dokter peri kecil Jie telah melarikan diri dari pengepungan lembah Sungai Es, dia menderita luka serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun, aliran dewa yang jatuh telah dikelilingi oleh lembah Sungai Es. Medan di sana mungkin rumit tetapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Xinlan dengan lembut berkata, "Kakak Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan sekarang?" "Apalagi yang bisa saya lakukan?" Xiao Yan berdiri. Matanya melihat ke utara saat kilatan cahaya dingin yang pekat melintas di atasnya. "Pergilah ke arus dewa yang jatuh. Kalau begitu, aku akan memimpin jalan untukmu. Aku tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil Jie setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh." Xinlan mengatupkan giginya dan memberitahunya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan segera, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, "Benar, di mana Ziyan? Apakah dia mengikuti di samping Little Fairy Doctor?" "Ziyan?" Xinlan terkejut saat mendengar ini. Dia segera tertawa getir, "Dia menghilang tidak lama setelah kita tiba di daerah Pil." "Hilang?" Ekspresi Xiao Yan segera berubah. Dia juga tidak bisa digambarkan hilang. Dia meninggalkan pesan untuk kami yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin pulang ke rumah. Kembali ke rumah. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Identitas Ziyan selalu menjadi misteri. Namun, Xiao Yan samar-samar bisa menebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat. Dia bertanya-tanya di mana dia yang disebut rumah. Semoga gadis itu baik-baik saja."
Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum menemukannya. Xiao Yan menghela nafas. Dia sekali lagi meraih Xinlan dan memindahkan tubuhnya, bergegas ke langit utara saat dia melakukannya. Dia harus menemukan dokter peri kecil secepat mungkin. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.